sebagian besar dari mereka bilang udah waktunya pemuda berkontribusi untuk memberikan kesadaran bahwa yang saya bilang tadi, isu-isu internasional tuh tolong jangan diabaikan. Pasokan gas dari Rusia ke Uni Eropa itu kan ditutup, untungnya Indonesia. Kita batu bara untung loh berapa triliun, malah untung. Jadi ini membuktikan bahwa di samping bencana di luar negeri ternyata ada keuntungan buat kita gitu loh. Kalau di luar itu euforianya tidak terlalu tinggi, mungkin secara ekonomi dia sudah stabil kali ya. Jadi bahasanya kalau mereka itu milih nggak milih, ya nggak ngaruh secara ekonomi kita gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bersama saya Rahman Hadori, kita akan berbincang terkait dengan NU, pemuda dan pemilu. Nah, saya tidak sendiri untuk membincang masalah ini karena saya juga bukan pakarnya. Sudah hadir bersama saya Bro Aprilian Sena. Gimana Bro Aprilian, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya sehat selalu. Biasa memanggilnya Sena aja ya? Boleh. Oke. Beliau ini salah satu pendiri ya, termasuk pendiri dan direktur eksekutif juga. Pendiri dan direktur eksekutif Forum Internasional Politik Forum. Forum, betul. International Politik Forum. Ya, IPF kita IPF. nyebutnya. Oke. Boleh diceritakan apa itu? Ya, jadi IPF International Politik Forum itu ini wadah sebenarnya yang kita tuh fokusnya ke isu-isu global. Tapi karakteristik kita itu waktu awal berdiri hingga sekarang itu kita mengundang beberapa duta besar. Bisa cek di Instagram dan YouTube-nya, baik duta besar Indonesia di luar negeri maupun duta besar asing. Kayak misalkan kita ngundang Ukraina, Rusia, kemudian Palestina dan yang lainnya gitu loh. Jadi fokusnya di situ. Emang karakteristiknya itu seperti itu. Bahkan forum kita tuh kalau bisa dicek dengan rating yang sama, itu IPF tuh hanya ada 2 sebenarnya. Yang di Indonesia tuh hanya ada 2. Hanya ada 2. Yang satu tuh IPF, yang kedua tuh namanya FPCI, Foreign Policy Indonesia. Itu yang punya Pak Dino Patijalal. Itu yang karakteristiknya hanya 2 doang gitu, dan kita fokus di situ. Dan itu digarap oleh kader-kader NU. Iya, semuanya kader-kader NU semua. Anak-anak muda. Anak-anak muda NU Tahun semua. berapa itu berdiri? Kalau berdiri itu tahun Desember 2019. Jadi sekarang udah 4 tahun. Oke. Udah 4 tahun. Nah, soal visi apa sih yang mau dibangun sama forum ini? Iya, jadi kalau kita tuh punya visi bahasanya tuh apa yang ada di Indonesia itu terjadi pasti memiliki pengaruh yang ada di luar negeri. Nah, kita pengen itu sebenarnya, ingin menyadarkan bahwa kayak misalkan kenaikan BBM, misalkan kemiskinan, kayak misalkan isu-isu yang ada di Indonesia itu sebenarnya ada pengaruhnya di luar negeri juga. Ada pengaruh lah. Kayak misalkan kita contoh konflik Israel Palestina misalkan ada pengaruh di kita. Misalkan konflik Rusia dan Ukraina, naiknya harga gandum dan minyak lainnya ada di pengaruh di Indonesia juga. Nah, sebenarnya itu. Nah, saya ingin bertanya nih soal keterlibatan anak muda. Kenapa anak muda harus terlibat di forum internasional politik? Ya. Politik internasional forum. Betul. Jadi kita tuh berharap karena isi kita tuh sebenarnya isinya pemuda semua. Jadi kalau secara keseluruhan tim inti kita itu kisaran 7 sampai 10 orang tim intinya. Tapi di luar itu kita punya volunteer yang 60 lebih dari 60 orang yang tersebar di Indonesia. Itu ada yang SMA, ada yang masih semester 1, semester 2. Isinya pemuda, sangat muda semua gitu loh. Nah, mereka itu bahkan kita kalau buka oprek sekalipun itu yang ngikut ratusan sampai 500-an. Nah, sebagian besar dari mereka bilang udah waktunya pemuda berkontribusi untuk memberikan kesadaran bahwa yang saya bilang tadi isu-isu internasional tuh tolong jangan diabaikan gitu loh. Isu-isu internasional memiliki pengaruh di kita. Jadi kita tuh ingin membuka kesadaran bahwa kita jangan sendiri-sendirilah gitu loh. Kalau di luar itu terjadi apa-apa imbasnya ke kita gitu loh, ke Indonesia gitu. Oke. Bro Sena, saya sempat mendengar kabar bahwa sampean ini pernah tinggal di Turki. Betul. Oke, boleh diceritakan di sana tuh ngapain? Aduh, ini nih menarik nih ya. Ini menarik ini. Jadi kalau misalkan di Turki itu kurang lebih mau 2 tahun ya, 1 tahun 10 bulan. Jadi saya tuh di sana tuh kerjanya itu sebagai peneliti, terus kadang ngajar juga di sana. Kemudian ngajar apa nih, kuliah? Ngajar tuh dalam arti refugee itu pengungsi di sana. Jadi saya itu ada daerah namanya Afyonkarahisar. Mungkin orang Turki kita nggak akan pernah denger lah nama nih. Itu hampir ya nggak perbatasan dengan Suriah.
Jadi di sana banyak pengungsi-pengungsi Afghanistan, pengungsi Suriah dan yang lainnya itu. Nah, jadi ngajarin bahasa Inggris sebenarnya di sana. Jadi bahasa Inggris ya, bahasa Turki di sana. Nah, selama 1 tahun lebih atau enggak 2 tahun. Jadi lebih kepada simpelnya pemberdayaan masyarakat di sana. Gitu kan. Jadi pemberdayaan masyarakat di sana, bagaimana mereka bisa berbaur dengan masyarakat Turki, terus ngasih kemampuan bahasa asing dan kemampuan-kemampuan lainnya. Jadi pulang ke Indonesia mendirikan International Politik Forum. Salah satunya di situ sebenarnya. Iya, karena punya modal itu ya. Punya modal. Tapi gimana suasana Turki soal kultur, budaya, politik di sana gimana? Kalau budaya di sana secara keseluruhan sih hampir sama kayak kita. Karena kan sama-sama Islam secara mayoritas gitu. Kemudian mungkin hanya beda mazhab saja ya. Kalau kita di Syafi'i kan, kalau mereka Hanafi apa kalau nggak salah, itu beda saja gitu loh. Cuman ya kayak misalkan kalau dari segi makanan kemudian sama sekali nggak ada bedanya, sama aja. Mungkin lebih kepada cuaca di sana. Ya kayak misalkan salju, kemudian bahasa, dan kemudian yang terakhir itu ada hal-hal yang di sana itu biasa aja di kita tabu gitu loh. Ya kayak misalkan contoh di sana itu orang melihara anjing biasa aja gitu loh. Kayak misalkan maaf ya, mungkin kalian nemu yang pernah Turki kayak ada kiai atau kita memanggilnya syekh atau kiai pulang-pulang bawa anjing itu habis pengajian biasa aja gitu loh. Kalau biasa aja, kalau di kita kan najis gitu atau bahkan nggak boleh. Kalau di sana biasa aja. Karena kita Syafi'i ya. Betul, ya kan kita nyentuh aja nggak boleh. Kalau di sana ya tinggal dihilangin najisnya selesai kayak gitu loh. Betul, dibersihkan. Nah, berarti kan Anda jurusan FISIP berarti ya? Iya, hubungan internasional. Memang dari SMA itu Anda sudah berpikir bahwa akan masuk ke jurusan yang berbau internasional atau gimana dulu? Betul. Waktu itu saya lebih sukanya sejarah. Sejarah dan bahasa asing. Ya kan? Kemudian apa nih jurusan yang sesuai? Ternyata HI, hubungan internasional. Jadi mau ngambil HI itu sebenarnya bukan mau menjadi diplomat atau apa, intinya ya mau keluar negeri lah gitu. Mau keluar negeri, gimana caranya, tapi keluar negerinya gratis. Tapi sudah tercapai kan? Sudah. 5 negara malah kan. Oh ya, 5 negara apa? 5 negara. Pertama itu Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan sama Turki. Itu. Kalau Singapura sama Malaysia nggak usah dihitung lah ya. Ya itu dekat. Ini yang kalau kita hitung Turki, Korea ya kan. Iya. Jarang banget kan anak muda NU yang ya mungkin sekarang banyak ya, tapi sekarang dulu banyak. Jarang banget. Iya, iya. Sulit kalau dulu. Oke, Bro Sena. Iya. Sekarang kita tahu bahwa ada konflik Rusia, Ukraina, kemudian Hamas atau Palestina dengan Israel. Tapi kalau Israel dengan Palestina kan memang sejarahnya panjang ya. Panjang. Apa yang Anda lihat dari situasi politik global yang saat ini terjadi? Iya. Kalau dari dua konflik ini ya kayak Israel sama Palestina dan Rusia ke Indonesia tuh nggak terlalu berpengaruh secara signifikan sebenarnya. Lebih kepada misalkan kita Israel sama Palestina. Kenapa Indonesia tuh harus berpengaruh kepada dua negara ini? Karena Indonesia memiliki gengsi, memiliki secara global ya. Kalau kita ini kan mayoritas negara Islam terbesar di dunia. Ya kan, walaupun kita bilang misalkan konflik Israel Palestina ini bukan konflik agama, selalu bilang begitu, tapi memang bukan konflik agama, tapi yang terbangun di Indonesia itu kan ini konflik agama. Ya kan, otomatis Indonesia didorong oleh OKI di negara-negara mayoritas Islam supaya menyelesaikan masalah ini. Ya kan, ini kan sulit banget gitu loh. Kemudian kalau Rusia Ukraina misalkan, pengaruhnya kalau ke Indonesia nggak ada, harga gandum naiknya pun nggak signifikan juga gitu loh. Malah Rusia dan Ukraina ini yang membuat pasokan gas dari Rusia ke Uni Eropa itu kan ditutup. Untungnya Indonesia, kita batu bara untung loh berapa triliun, malah untung. Jadi ini membuktikan bahwa di samping bencana di luar negeri ternyata ada keuntungan buat kita gitu loh. Nah ini yang namanya International Politik Forum tadi, apapun yang ada di luar negeri, kejadian luar negeri itu pasti berpengaruh sama kita, baik pun keuntungan maupun kerugian kayak gitu. Ya. Kalau peran politik forum di sini sebagai apa nanti? Kalau kemarin kita itu sebenarnya mau menengahi antara Pak Fasil itu dubes Ukraine sama Bu Mila. Saya deket banget, pribadi deket, kalau diundang sama mereka tuh kita undang. Untuk mempertemukan mereka tuh nggak mau, susah banget gitu loh untuk ketemukan mereka. Konflik Rusia Ukraina ya. Iya susah, untuk satu forum itu susah. Terus kalau kemudian kedua itu kita pernah mengundang dubes Palestina langsung, ya kan, yang sekarang masih ada. Mau kita ketemuin sama salah satu perwakilan Yahudi yang ada di Manado, namanya Yakub Baruch. Nolak juga gitu loh. Jadi dua orang ini emang nggak mau ketemu gitu loh. Paling tidak anak-anak muda kita di forum politik internasional ini
ya mau ikut serta di dalam. Ikut serta, benar, ikut serta mempertemukan bagaimana solusinya, karena hanya itu yang bisa kita Bahwa lakukan. itu tidak terjadi ya itu kan bagian dari. Ya, yang penting niat. Iya. Niatnya. Tapi sejauh ini yang Anda baca apalagi dari konflik global ini? Kalau konflik global yang tadi dua itu, memang Indonesia itu kan memiliki gagasan politik bebas aktif. Memang harus kebijakan Indonesia tuh harus mengarah ke sana gitu. Jadi maksud mengarah ke sana tuh walaupun ini nggak ada kepentingannya ke Indonesia, tapi Indonesia bisa memainkan sebagai juru perdamaian. Kayak misalkan Rusia dan Ukraina, Jokowi kan sudah mengunjungi dua negara ini. Kemudian kayak misalkan Israel Palestina begitu pun sudah juga, walaupun tidak menemukan solusi ya, tadi kembali lagi kepada niat. Karena ini menyelesaikan masalah negara, ini bukan menyelesaikan masalah masalah pertemanan di dalam ini, nggak bisa, ini sulit gitu loh. Iya benar. PBB aja kan nggak bisa. PBB aja nggak bisa. Susah. PBB nggak bisa. Udah ada kesepakatan PBB itu namanya? Kayak kesepakatan perdamaian, kemudian piagam PBB, apa sekalipun tetap saja tidak bisa. Kayak gitu. Nah, kira-kira dampak yang paling mencolok dari konflik ini apa nih? Misalnya konflik yang Ukraina Rusia, yang paling mencolok yang bisa kita, yang masyarakat Indonesia bisa terdampak gitu. Kemudian yang Israel Palestina itu kira-kira apa dampak? Kalau dampak ke Indonesianya mungkin yang agak mencolok ya. Agak mencolok ya. Kalau yang agak mencolok itu lebih kepada mungkin ada, kalau agama ya, mungkin agama lah misalkan. Itu lebih kepada ada sentimen kita kan. Sentimen Islam terhadap, mohon maaf ya, non muslim lebih kuat. Ke Yahudi pun lebih kuat kan gitu kan. Lebih kepada itu, lebih kepada tapi pikiran. Kan bukannya Palestina itu minyak juga ya, minyak mentah. Ada juga. Minyak ya? Ada juga. Salah satunya ada di situ juga. Nggak terlalu signifikan. Kalau dibandingin misalkan kita bandingkan Iran, bandingkan Suriah, bandingin Libanon, negara lain, mereka lebih banyak. Kalau yang lebih banyak. Rusia Ukraina tadi soal gandum tadi ya. Gandum saja. Gandum saja gitu loh. Ya kayak kita buat mie lah, Indomie itu kan dari gandum. Ternyata Indonesia itu kan gandumnya pun hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri 60%. 40%-nya ya dari dua negara itu, dari khususnya Ukraina. Kayak gitu. Luar biasa, ini anak muda tapi ikut serta dalam mengkaji isu-isu global ini tidak mudah loh. Karena paling tidak dia harus tahu runut kepentingan satu negara, sejarah gitu ya, panjang. Kayaknya panjang banget ya. Nah, setelah Anda pelajari, Anda sibuk di dalam forum ini, Anda banyak mengkaji soal politik A, politik B, politik C. Apa yang bisa Anda dapatkan dari negara-negara di dunia ini? Iya. Pertama itu analisis ya. Maksudnya pertama analisis tuh negara ini misalkan kolaps, perang karena ini. Misalnya seperti itu kayak Rusia dan apa. Ketika analisis itu bisa kita terapkan di Indonesia supaya kita jangan jadi seperti itu gitu loh. Kayak misalkan Israel Palestina itu kan sebenarnya isu teritori tapi yang dibangun agama. Di kita isu agama habis kan kita kan, cekcok sana sini gitu kan, kemudian masalah kelompok minoritas dan mayoritas gitu loh. Jadi analisis yang kemudian diterapkan di Indonesia. Makanya kita tuh kadang kalau di IPF itu kita punya buletin atau enggak hasilnya sebagai print out, hasil yang kita lakukan itu kita kasih ke Kemlu kadang. Kita kasih Kemlu sebagai, atau enggak kita kasih ke pemerintah, ini yang udah kita lakukan, ini kita lakukan seperti ini dan harusnya Indonesia seperti ini, kayak gitu loh. Jadi lebih kepada solusi-solusi kepada negara kita supaya negara kita nggak seperti yang di luar negeri gitu. Oke, ini sekalian sebagai anak muda yang banyak mengkaji soal politik global. Kira-kira apa yang harus dilakukan Indonesia yang memegang politik bebas aktif tadi? Kita runtut misalkan bebas. Bebas itu kan artinya kita bebas berpihak kemanapun. Ya mau ke Amerika, mau ke Korea Selatan, Cina dan yang lainnya. Kalau aktif itu artinya kan aktif mengikuti perdamaian dunia. Ya kan? Jadi bebas aktif ini sebenarnya Indonesia sudah menerapkan sebenarnya di dua konflik yang tadi itu. Indonesia mengunjungi kedua kepala negara kemudian dan lainnya gitu loh. Jadi kalau ditanya adalah bagaimana adalah ikut berpartisipasi dalam perdamaian di dunia. Misalkan Indonesia kan ngirim pasukan Garuda di Libanon, di Palestina, dan itu sebenarnya sudah Indonesia tuh sudah melakukan itu gitu loh. Tinggal bagaimana itu konsistensinya aja. Udah ngelakuin itu. Nah, sekarang kita mau coba membahas berkaitan dengan, kalau tadi kan memang politik globalnya lebih kepada
kepentingan-kepentingan di masing-masing negara. Iya. Ya, misalnya Rusia yang memang pengen menguasain Eropa, Eropa, begitu juga dengan Israel yang ingin menguasai Asia, teritori ya, Gaza. Gaza betul. Lebih kepada itu ya. Jadi memang satu akar masalahnya kan di situ. Iya. Soal perebutan Wilayah. Sebenarnya wilayah. Di sana tidak ada, mungkin ada ya isu-isu yang lain, tapi kan pada intinya kan itu. Iya. Pengen saling berebut wilayah itu. Nah, dengan melihat kondisi ini, apa yang bisa dipelajari oleh Indonesia agar tetap utuh menjadi sebuah bangsa, sebuah negara? Kita kan tahu misalnya ada Papua juga masih sedikit punya dinamika yang kuat dibandingkan dengan daerah lain. Kemudian Aceh juga sama, sedikit ada dinamika, meskipun sekarang nggak terlalu mencuat terlalu jauh ya. Mungkin apa yang boleh Anda sarankan untuk kita bangsa Indonesia agar tetap utuh menjadi suatu bangsa, suatu negara gitu? Ya. Nah kalau misalkan kondisinya dengan bandingan dua negara, kalau di Indonesia itu kan yang membuat, tidak dipungkiri, yang membuat mereka mau berpisah kayak misalkan Maluku atau Aceh dan yang lainnya misalkan itu kan salah satunya, mungkin faktor utamanya adalah masalah ekonomi, pemerataan pembangunan. Iya kan, pasti pemerataan pembangunan. Jadi kalau menurut saya itu mereka yang berkonflik atas agama, sebenarnya bukan agama tuh hanya sebatas wacana doang ya, wacana yang kemudian, tapi di dalamnya itu kalau kita kayak bawang kita kupas lagi tuh ya, pemerataan pembangunan, ada pembangunan. Bahkan tahun dari 45 misalkan 45 PRRI Permesta, Republik Maluku Selatan itu pasti pemerataan gitu. Ya mohon maaf misalkan hanya Jawa saja yang dibangun misalkan, atau wilayah-wilayah lain yang enggak. Jadi kalau misalkan ekonominya itu adalah selesai, ya kan selesai, inti dari ya itu tadi pemberontakan atau itu enggak akan ada gitu loh. Jadi nah itu beda kalau misalkan kayak di Rusia dan di Israel kan mereka nggak menyatu karena perebutan wilayah. Kalau di kita awalnya kita nyatu kan, kita baik-baik aja nih. Kok mereka pada mau kabur kan gitu kan? Iya. Timor Leste lepas, Republik Maluku Selatan lepas. Kenapa? Kan gitu kan? Kalau mereka itu kan dari awal emang udah misah gitu loh. Ini kita nyatu. Nah ternyata kalau diselidikin adalah masalah ya pemerataan itu, ya kan? Seperti itu. Jadi yang bisa dipelajari kita adalah ya pemerataan. Seperti itu. Apa yang bisa dilakukan anak muda untuk membangun sebuah bangsa yang utuh tadi? Ya. Nah kalau kita sebenarnya bisa dimulai dari pendidikan dan kesempatan. Kalau misalkan kita lihat beasiswa yang ada di Indonesia, itu wilayah-wilayah, mohon maaf wilayah-wilayah tertinggal atau enggak wilayah timur kayak Papua, Maluku, itu dia dapat kuota yang lebih banyak kan? Ya bener nggak? Dapat kuota lebih banyak. Kemudian di bagian pemerintah sudah dikasih plot-plot khusus untuk bagian timur. Nah itu sebenarnya udah proses ke sana gitu loh. Jadi kalau misalkan dilihat apa yang harus dilakukan pemuda adalah ya pendidikan dulu. Ketika pendidikan sudah dapat, misalkan dia kuliah di luar negeri atau di mana, mereka akan balik ke daerahnya masing-masing dan membangun. Jadi pemerataan ekonomi itu, jadi ketika sumber ekonomi ada, tapi kalau secara kapasitas manusianya tidak bisa kan nggak bisa diolah juga, ya kan? Jadi lebih kepada proses. Jadi kalau pertanyaan pendidikan apa ekonomi dulu, ya dibangun pendidikan dulu. Kayak gitu. Bisa nggak memberikan contoh satu negara yang pendidikannya itu bagus semua dan negaranya stabil gitu? Iya. Maju. Kalau negara paling terbaik sistem pendidikan tuh Finlandia. Finlandia ya? Finlandia. Gimana tuh? Finlandia itu kalau secara teknis itu dia sekolahnya juga sebentar ya, nggak lama kayak kita dari jam 8 sampai siang banyak kita PR. Kita kan TK, SD. Banyak lah pelajaran. Kalau sekarang enggak kayaknya. Kalau di Finlandia enggak. Kalau di Finlandia tuh dia lebih dikit, terus kemudian di SD, SMP tuh sudah ada penjurusan. Kita penjurusan SMA kan. Nah kemudian sistem pendidikan mereka pun itu dari segi biaya dan lainnya itu bagus juga gitu loh maksudnya. Finlandia tuh masuk apa tuh? Eropa ya? Masuk Eropa. Rata-rata emang negara-negara Eropa kayak Finlandia, kayak Jerman, Estonia itu bagus-bagus sistem pendidikannya. Sampai ke universitasnya pun itu bagus juga. Ya gitu loh. Ya kan kayak Turki juga termasuk. Anda juga setuju dengan pola itu, dengan sistem itu yang diterapkan di sana? Kalau untuk di negara itu setuju. Di Indonesia kan belum tentu. Cocok apa enggak? Ya kan begitu. Menurut ente sendiri cocok enggak? Kalau di Indonesia itu sistem pendidikan yang cocok bisa diambil dari barat bisa.
Tapi kan kalau di barat itu setahu saya kalau dilihat itu dia berbasiskan individualistis sebenarnya. Iya. Individualistisnya saja jangan diambil gitu loh. Jadi kolektivitasnya tetap ada. Ya kalau misalkan pendidikan tuh kayak misalkan kurikulum atau apanya disederhanakan. Kayak sekarang kampus-kampus kan mulai disederhanain tuh. Mulai disederhanain, mulai di itu. Terus kemudian penjurusan-penjurusan mulai disederhanakan juga gitu loh. Karena sesuai kebutuhan sekarang kan. Gitu. Iya ya. Ini bicara soal ngomongin soal kestabilan negara, kesatuan bangsa. Ini kan kita sempat di 2 bulan terakhir itu ada pemilu Turki ya. Iya. Turki ya. Itu kan sempat berapa calon tuh 2 kan ya? 2. Menang lagi si Erdogan. Iya, Erdogan menang lagi. Nah, saya pengen tahu kalau pemilu di sana itu, kalau kita kan maaf ya, kita kan one man one vote ya. Betul. Jadi gesekan antar individunya berpotensi kencang sekali. Nah, kalau di sana mungkin bisa diceritakan. Nah, itu sebenarnya kebetulan waktu saya 2018 di sana itu bertepatan dengan Pilpres Erdogan sebenarnya. Bertepatan. Jadi yang namanya saya didatangi sama teman Turki, kamu gimana menurut kamu pilihan kamu gitu-gitu loh. Iya. Itu ngerasain banget. Cuman di sana sama one man one vote gitu kan, sama. Kemudian di sana itu nggak kayak euforianya kayak di kita gitu loh. Kayak perang di Twitter lah, perang gitu ya? di Instagram, perang di sana tuh terbilang kondusif. Kondusif. Saya ada jadi waktu saya di Korea itu lagi pilihan Pilpres juga di sana. Waktu di Turki sama juga gitu loh. Ngebandinginnya sama juga gitu. Bahkan di Singapura sama juga. Kalau di Singapura lebih lucu. Kalau di kita itu kan kayak banner-banner baliho banyak kan. Di sana mah nggak ada. Nggak ada sama sekali. Gitu ya. Bersih banget. Tapi bersih banget. Jadi kayak nggak rame ya. Sebenarnya kayak nggak. Jadi gini, kalau di Indonesia tuh euforianya kita dapat. Ribut-ributnya banyak lah. Kalau di sana tuh enggak gitu loh. Enggak di sana sama sekali gitu Jadi loh. setelah pemilu itu ya selesai aja. Selesai. Sama sekali kondusif. Itu heran banget gitu loh. Dengan negara-negara itu ya. Iya. Nah, apa rahasianya itu ya? Aduh, gimana ya? Undang-undangnya mungkin ya. Ya aturannya mungkin ya. Ya, aturannya. Kemudian jadi gini, Indonesia itu masalah partisipasi politik. Kalau dari data yang kita dapat dari IPF itu termasuk tinggi. Maksud partisipasi itu adalah euforianya tinggi. Kalau di luar itu euforianya tidak terlalu tinggi, mungkin secara ekonomi dia sudah stabil kali ya. Jadi bahasanya kalau mereka itu milih nggak milih, ya nggak ngaruh secara ekonomi kita gitu loh. Negara-negara yang saya sebutkan tadi itu yang misalkan kayak Korea, Singapura, ini negara maju semua ini. Ibarat kata mau presiden siapapun gaji saya tetap gede gitu loh, ya kan? Karena sistemnya sudah ada gitu loh. Sudah jalan, bahkan mereka pun kalau datang itu formalitas, ya udah saya pilih sebagai presiden atau apa gitu kan. Turki pun juga termasuk bagus juga pada waktu itu loh. Pada waktu saya bagus, kalau sekarang kan kolaps juga ya kan. Nah, seperti itu gitu. Jadi terus kira-kira kalau Indonesia bisa nggak sistemnya itu berjalan sehingga kita pemilu itu ya tetap kondusif gitu, tidak. Nah, ukuran kondusifnya gini. Nah, itu sebenarnya mikir sih. Ketika di Korea Selatan, Singapura atau enggak Turki, saya mikir, ini pikiran saya ya. Apa jangan mereka dibungkam ya kan, mikir gitu. Tapi pas nanya-nanya mereka pun jadi apa ya? Kalau di Turki waktu saya itu Twitter itu nggak bisa dibuka. Twitter nggak boleh. Jadi kayak terus Instagram pun dibatasin. Nah, itu yang saya bilang jangan-jangan dibungkam gitu kan. Tapi kalau di jalan-jalan kayak konvoy apa gitu sepi tapi juga kan gitu. bukan demokrasi kan di sana kan? Dia demokrasi juga. Demokrasi sama juga. demokrasi. Apapun namanya tetap demokrasi. Tapi ukuran demokrasi. Yang Amerika kayaknya yang Joe Biden itu cukup rame ya. Nah, itu kalau Amerika justru rame. Itu Amerika tuh rame. Beda di 3 negara ini beda banget gitu loh. Makanya Indonesia tuh partisipasi politiknya tinggi. Tapi berbanding tinggi juga dengan bahasanya misalkan korupsi, politik uang, serangan fasil tinggi juga gitu loh. Kalau peran serta anak mudanya di sana gimana soal politik? Kalau peran serta anak mudanya di sana cukup rendah ya. Saya pernah nanya di sana tuh rendah. Rendah ya? Rendah. Karena mungkin tadi lagi aksesnya nggak ada. Kemudian, itu maksud saya di Eropa loh. Oh iya di Eropa ya? Di Eropa ya? Turki. Termasuk Turki. Turki kan Eropa. Saya kerja bareng tuh sama orang Jerman. Kerja bareng sama orang Prancis dan apa gitu loh. Mereka tuh bisa dibilang UMKM-nya juga rendah. Maksudnya apa ya? Kreativitasnya tuh terbilang rendah karena mungkin mereka sudah nyaman dengan posisi pekerjaannya kali. Dengan pekerjaannya. Kalau kita kreativitas tinggi. Kalau di dunia itu yang UMKM-nya maju itu Indonesia, Thailand, Vietnam. Itu tinggi. Termasuk tinggi. Ya gitu loh. Oke, kalau tadi kita bicara dalam luar negeri. Sekarang bicara dalam negeri soal pemilu. Agar punya peran yang cukup besar terhadap kesatuan bangsa. Apa yang bisa dilakukan anak muda agar kita tetap bersatu di dalam konteks
ya pemilu dinamika yang sudah mulai terlihat ya. Ya. Saling serang, saling hujat. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan pemilu dan integrasi misalkan, ya pemuda itu jangan sama-sama nyebarin hoax juga kan gitu. Simpelnya kan begitu kan, perpecahan tersebar video, tersebar tulisan, isinya hoax semua kan seperti itu kan. Dan kalau ngeliat karakteristik pemuda ini kan dan tidak dipungkiri semua calon juga memanfaatkan pemuda untuk mengkampanyekan ya. Seharusnya kampanyenya secara cerdas. Secara cerdas itu artinya secara fakta. Kemudian 54% juga pemilihan di kita pemuda juga gitu. Usia-usia kita semua ini kan. Iya, jadi hoax atau misalkan penyebaran berita palsu itu jangan disebarkan gitu ya, jangan disebarkan. Kayak misalkan kita belajar dari Nigeria deh misalkan, atau negara-negara Afrika atau negara Timur Tengah. Itu mereka itu sekelas presiden aja kemakan hoax gitu loh. Kemakan hoax. Ini presiden aja kemakan hoax, bagaimana masyarakat kayak kita gitu loh. Bayangin kayak di Nigeria tuh berapa puluh orang meninggal gara-gara makan hoax kalau COVID itu nggak berbahaya gitu loh. Ternyata berbahaya misalkan. Ya meninggal udah. Ya kan gitu. Nah itu contoh seperti itu gitu. Jadi hoax itu sangat miris ya. Selain soal hoax, apalagi yang bisa sama-sama kita perkuat di kelompok anak muda agar pemilu ini ya berkualitas? Iya. Iya. Jadi kalau kita lihat dari mungkin di jalan-jalan deh di daerah Jakarta atau apa, banyak pemuda yang sudah kontribusi dia menjadi caleg. Nah banyak kan. Jadi ini menandakan bahwa pemuda itu dia bukan hanya sebagai pemilih juga, tapi dia mencalonkan diri. Nah ini sebenarnya sebagai peserta pemilu. Peserta pemilu. Kalau dalam demokrasi ini kemajuan besar. Kemajuan besar. Karena sudah banyak yang muda-muda pada tampil sebenarnya. Nah itu yang muda tampil di legislatif sebagai perwakilan sebenarnya itu sudah peranan pemuda banget. Itu taktis. Taktis banget. Kemudian menteri-menteri yang muda, kemudian staf-staf yang muda dalam itu sebenarnya udah taktis banget. Tapi Anda melihat sekarang demokrasi Indonesia sudah cukup dewasa belum sih? Kalau dibandingin dari sebelum-sebelumnya ya. Udah ya. Iya, gitu. Jadi kalau kita runtut dari 45 misalkan, 45 sampai sekarang. Indonesia tuh lagi menjalankan yang namanya trial and error sebenarnya. Sesuatu yang mencoba-coba. Presidensial sudah, parlementer sudah, Pancasila sudah, pemilihan dari MPR sudah, kemudian sekarang dari SBY pemilihan one man one vote sudah juga gitu loh ya kan. Jadi sekarang sedang berjalan. Nah itu jadi kalau dikatakan lebih baik atau nggak dewasa, menurut saya iya. Jadi yang belum apa sebelumnya? Orang ya sebenarnya. Jadi sistem di Indonesia nih udah one man one vote. One man one vote itu sebenarnya kayak misalnya kita belajar di Inggris atau nggak Amerika. Waktu menerapkan demokrasi, mohon maaf ya, yang bisa milih suara itu orang-orang kaya loh. Orang-orang miskin proletar tuh belum bisa milih suara. Kita bukan yang merendahkan ya. Tukang asongan, tukang beca selama umur bisa milih. Bener gak? Iya. Kita baru ketika demokrasi semua orang bisa. Selama di atas 16 tahun kalau gak salah. 16 atau 17 tahun. 17. Ya kan? Ini kan luar biasa gitu loh. Luar biasa gitu loh. Jadi, tapi ini fasilitas semua yang bisa dipenuhi. One man one vote, ada KPU, ada Bawaslu, bisa melaporkan. Ada media sosial dan lainnya. Ya kan? Tapi orang-orangnya itu maksudnya bukan peserta ya. Pendukung-pendukungnya, pendukung salah satu calon ini yang kadang kayak anak kecil, dewasa. Mungkin tokoh-tokoh elitnya nggak berantem, tapi pendukung yang berantem kan, nyebarin hoax apa sebagainya gitu loh. Jadi sistem di Indonesia itu secara pribadi pemandangan saya sudah bagus. Cuman pendidikan politiknya kurang. Untuk pendidikan politik gimana? Nah kalau pendidikan politik itu kan sebenarnya dari bawah, bisa dari sekolah sebenarnya. Ya kan, kita itu persepsinya adalah politik itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang ya itulah kepentingan lain lah. Padahal politik itu nggak seperti itu gitu loh. Kita bisa merdeka dan yang lain itu kan karena politik. Jadi perubahan ini sih pola pikir sebenarnya. Nah, ya kayak misalkan yang saya sebutkan di Korea Selatan, Singapura dan lain kenapa nggak ada konflik? Bisa jadi dia pendidikan politiknya bagus. Bisa jadi, ya kan? Oh saya suka ini pilih sudah. Nggak usah ngejelekin pilihan ini. Jadi, gitu. Lewat lembaga pendidikan juga bisa dibangun itu ya? Bisa, bener. Tapi kalau dibangun dari SD kayaknya nggak mungkin ya, repot. Belum nyampe kali ya. 16 tuh apa tuh? SMA kali ya. Nah karena kan pemilihan dari SMA itu 16 umur 16 itu. Oke, terima kasih Bro Sena. Siap. Sudah hadir di Suara NU. Siap. Minta doanya biar Suara NU terus berkembang pesat. Siap. Maju lah. Ya. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan Bro Sena, Ketua International Politik Forum.
Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin, Dan amin, kita doakan juga biar karir beliau terus melejit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.